Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansah dan rekan saya Indriani Kustia, Sri Rahmawati, dan Halim Gunawan Saputra. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil analisis Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Kesehatan Kota Bogor. Di sini kami mengambil RPMJD Kota Bogor. Nah, di sini kami akan membahas mengenai indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan kesehatan yang akan dijelaskan oleh Teh Indri. Tuh Teh Indri, silakan Teh. Ya, di sini saya akan menjelaskan visi dari Kota Bogor itu sendiri adalah ada mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Dan misi yang pertama mewujudkan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi. Misi kedua mewujudkan Bogor sebagai kota sehat dan makmur. Misi ketiga mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Misi yang keempat, mewujudkan Bogor sebagai kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi. Misi yang kelima, mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparansi. Dan misi yang keenam, mengokohkan peran moral, agama, dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang agamis. Dan di sini ada arah kebijakan. Pada strategi dan arah kebijakan telah dijabarkan bahwa pemerintah Kota Bogor menetapkan terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari angka harapan hidup saat lahir, indeks kualitas air, dan indeks kualitas udara. Selanjutnya, di sini ada indeks pembangunan manusia yang akan dijelaskan oleh Teh Sri. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia. Di sini ada tiga tabel, yaitu realitas indikator kesejahteraan masyarakat Kota Bogor tahun 2014 sampai 2017. Ada perbandingan Kota Bogor IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM nasional pada tahun 2010 sampai 2018 serta pertumbuhan IPM Kota Bogor tahun 2010 sampai 2017. Terima kasih. Perkembangan tahun 2014. Tahun 2014, kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor melambat cukup signifikan dan jauh di bawah pertumbuhan IPM Jabar dan IPM nasional. Untuk tahun 2015 sampai 2016, yaitu kondisi IPM Kota Bogor kembali meningkat cukup signifikan dan pada tahun 2016 pertumbuhan IPM Kota Bogor bahkan melebihi pertumbuhan IPM Jabar dan nasional. Untuk tahun 2017-nya yaitu kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali terjadi perlambatan walaupun masih sedikit lebih tinggi dari IPM Jabar dan IPM nasional. Untuk yang terakhir yaitu tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,5 poin dari tahun 2017. Akan tetapi kenaikan berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Next, untuk pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan. Di sini kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Permasalahan kemiskinan ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan yaitu untuk pertama laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Untuk selanjutnya angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang ketiga yaitu tingkat pendidikan yang rendah, di mana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja. Untuk yang keempat yaitu kurangnya perhatian pemerintah, di mana pemerintah ini terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk yang terakhir yaitu distribusi yang tidak merata, di mana kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang. Next. Di sini juga ada jumlah
Di sini juga ada 3 tabel, yaitu jumlah rumah tangga miskin Kota Bogor, jumlah rumah tangga miskin Kota Bogor, hasil pendudukan miskin Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan data tersebut, bahwa Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang mempunyai sebaran rumah tangga miskin terbanyak, yaitu sebanyak 47.500 atau 22,42% dari total jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk yang kondisi lingkungannya yang kurang tertata baik. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Halim Gunawan, dipersilakan. Baik, pembahasan berikutnya yaitu kesehatan Kota Bogor. Yang pertama, rasio posyandu persatuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, di bawah sini ada tabel rasio posyandu di Kota Bogor tahun 2014 sampai 2018, yang dimana isinya rasio posyandu di Kota Bogor mencapai 1:90 dengan range 95 sampai 98, yang artinya rasio posyandu di Kota Bogor termasuk rasio ideal. Yang kedua, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Di bawah ini ada tabel rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor tahun 2014 sampai 2018. Nah, dari data di atas, rasio Puskesmas persatuan penduduk di Kota Bogor dari tahun 2014 sampai 2017 adalah 19.424,37, yang artinya setiap Puskesmas atau Pustu melayani sebanyak 19.424 jiwa. Dengan demikian, rasio Puskesmas atau Pustu di Kota Bogor sudah memenuhi standar karena standarnya satu Pustu atau Puskesmas yaitu melayani 30.000 jiwa. Pembahasan berikutnya. Yang ketiga, rasio rumah sakit persatuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di bawah ini ada tabel rasio rumah sakit di Kota Bogor tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat, rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah 1:2.500, artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu. Di bawah ini ada tabel rasio dokter per satuan penduduk. Pembahasan berikutnya, rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Di bawah ini ada tabel rasio tenaga medis di Kota Bogor tahun 2013 sampai 2017. Nah, berdasarkan 12 jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten atau kota secara minimal, capaian kinerja pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini yang akan dijelaskan oleh Kang Febri. Dipersilahkan, Kang.
Terima kasih Kang Halim. Nah, berikut ini adalah capaian standar pelayanan minimal kesehatan. Saya akan menjelaskan ketidaktercapaian SPM tersebut. Di atas adalah yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 mencapai sebesar 99,60%. Mengapa hal ini disebabkan pada saat hamil, ibu sudah memiliki penyakit lain, sehingga terjadi komplikasi sampai kematian. Kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawat daruratan kebidanan, tindakan prarujukan, rujukan efektif, dan penanganan di paskes rujukan fasilitas perawatan intensif, yaitu ICU. Yang ketiga, pelayanan kesehatan balita tercapai 90,10%. Upaya yang perlu dilakukan salah satunya ialah dengan peningkatan kapasitas guru TK, PAUD, dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi. Juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan di puskesmas, posyandu maupun PAUD ataupun TK se-Kota Bogor dengan melibatkan lintas sektor yaitu PKK, kader posyandu, kecamatan, dan kelurahan serta guru PAUD atau TK yang sudah dilatih simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang yang disingkat SDI-DTK, sehingga seluruh balita dapat terpantau tumbuh kembangnya melalui kegiatan tersebut. Yang terakhir, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai sebesar 96,00%. Next. Hasil dari analisis kami menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat kami ambil. Yang pertama, ada 9 program unggulan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023. Kedua, pendidikan menjadi permasalahan yang dominan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dipublis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, IPM Kota Bogor memang sudah berada di atas IPM nasional dan Provinsi Jawa Barat, di mana IPM Kota Bogor tersebut 75,16, sedangkan IPM nasional 70,81 dan IPM Provinsi Jabar 70,69. Meskipun demikian, kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan, mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Selanjutnya terdapat 12 jenis pelayanan dasar kesehatan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota secara minimal. Capaian kinerja pemerintahan Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut. Yang terakhir, Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang mempunyai sebaran rumah tangga miskin terbanyak, yaitu sebanyak 47.559 KK atau 22,42% dari total jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kata yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Semoga dengan adanya analisis RPJMD Kota Bogor bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.